warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darham, NIM 230112007. Perkenalkan, nama saya Maria, NIM 230112033. Perkenalkan, nama saya Desra Fikri dengan NIM 230112024. Kami dari kelompok akan mewawancarai Abdul Karim, Satu Iman Desa Kecamatan Bodo, Kabupaten Sinjai, dan nama desa kali ini adalah Desa Nama Dusun Sehodi. Nama saya Abdul Karim, lahir dari petani. Dilahirkan dari petani, ya Abdul Karim. Lahir pada tahun 1954. Dan praktis sekarang sudah 70 tahun. Ya, jadi wajar kalau putih semua. Itu sudah tanda-tanda dekat akhirat. Kenapa dilakukan sholat? Apa yang menjadi faktor pun? Iya, pasti karena itu bekal untuk akhirat. Iya, semua yang ada di permukaan bumi ini yang kita miliki tidak ada yang dibawa ke akhirat. Cuma dan itu tujuan utama kita diciptakan sebagai manusia dan jin, kan tujuannya itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Ibadah yang paling utama setelah mengucapkan dua kalimat syahadat adalah salat. Iya, makanya adikku semua ini mau jadi anak yang bagus di dunia, selamat di akhirat harus. Maka pekerjaan yang paling utama dan pertama harus dilakukan adalah salat. Ya, seperti itu. Ya. Bagaimana ini salat mempengaruhi kehidupan tak? Alhamdulillah. Tadi kalau orang bagus salatnya, ya apapun yang ditakdirkan oleh Allah di muka bumi ini semuanya dianggap kecil. Iya, kaya kecil, ya, punya jabatan kecil, iya, miskin juga kecil, ya, enggak, ya semuanya diterima dengan senang hati kalau orang bagus salatnya gitu. Ya, itu akhlak kepada Allah itu. Iya, karena semua yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita itu yang terbaik. Berbeda dengan orang yang salatnya kurang bagus, ya, apalagi kalau tidak percaya adanya hari akhirat. Ya, semakin kaya semakin susah. Itu semakin susah, banyak kan kenyataan sekarang ini. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak hartanya, semakin korupsi banyak. Iya, karena itu semakin dia tidak senang, semakin susah hidupnya. Ya, sudah hidupnya itu. Makanya kita disuruh bertakwa. Mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, ya semua apa suka duka di permukaan bumi ini selalu Allah memberikan petunjuk kepada kita. Dan soal apa kehidupan ini Allah yang tanggung. Allah sudah janji. Semua makhluk Allah di permukaan, jangan ke manusia yang punya akal, punya mata, telinga, punya mulut bicara. Makhluk yang terkecil semua bahkan itu sudah dijanji kehidupan oleh Allah. Jadi jangan pusing tentang kehidupan yang harus mendapat perhatian besar adalah, nah ini untuk ya tujuan utama kita diciptakan sebagai manusia. Ya, beribadah. Ya, kalau kita artinya beribadah kepada Allah, mencari keselamatan untuk akhirat, dunia akan ikut, ya, ikut dunianya akan ikut. Tapi sebaliknya kalau dunia saja yang dicari bahkan tidak ikut itu akhiratnya, celaka nanti di akhirat seperti itu. Ya.
Bagaimana misalnya waktu-waktu sibuk tak baru ada waktu sholat, bagaimana itu caranya? Bahkan justru salat itulah yang mengatur kita, mengatur waktu. Ya, wal asri innal insana lafi khusr, kan Allah mengatur waktu itu. Jadi orang yang bagus salatnya, ya rajin beribadah, itu justru itu yang paling mampu mengatur waktunya. Ya, itu latihan waktu. Ya, konsisten ya. Jadi orang yang tidak bagus salatnya itu otomatis itu dia tidak mampu mengatur waktunya. Jadi terkadang habis waktunya banyak, belum jelas apa yang dilakukan. Ya, kan tidak ada pengaruh salat di situ. Ya, kalau orang rajin salat, ya minimal 5 kali diingatkan ini waktu salat. Ya, dia perhatikan sekali waktu, dia perhatikan seperti itu. Ya. Bagaimana cara dipastikan bahwa itu sholat yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, diterimanya itu akan rahasia Allah. Ya, cuma Allah memberikan petunjuk bagaimana salat yang yang diridhoi. Ya, pertama salat yang ada tuntunannya. Ya, toh yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, bukan salat yang dibuat-buat sendiri, bukan seperti itu. Ya, harus yang ada tuntunannya. Kemudian harus ikhlas karena Allah, kita salah karena Allah. Ya, seperti itu. Ya. Apakah ada saran ini kepada orang-orang yang malas sholat itu? Iya, kita sebenarnya kita semuanya mengaku umat Islam itu punya kewajiban untuk mendorong mereka, mendakwa mereka, termasuk kamu semua sebagai generasi pelajar, sebagai generasi yang Islami nantinya. Jadi kita harapkan itu generasi berikutnya ini jangan hanya jadi orang pintar, tapi jadi orang benar, jadi anak yang saleh. Anak yang saleh itu adalah orang yang berguna bagi masyarakat. Bagaimana caranya untuk berguna bagi banyak orang? Ya, selamatkanlah anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jaga dirimu, jaga orang lain, keluargamu, saudaramu, orang tuamu dari siksaan api neraka. So, mereka semua selamat. Itu kewajiban kita, harus memberikan, ya, mencegah dari segala yang tidak diridhoi oleh Allah dan menyuruh apa yang diperintahkan. Itu saja kunci selamat itu, melaksanakan perintah dan menjauhi apa yang dilarang.